Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang lancar, melimpah dan berkah, seluruh hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang paling istimewa untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengetuk pintu rahmatnya, yaitu di penghujung malam, kurang lebih 1 jam sebelum masuknya waktu subuh. Karena pada waktu tersebut, pintu keampunan Allah, pintu kasih sayangnya, pintu makbulnya terbuka lebar. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang menzikirkan akan 3 bacaan ini di waktu tersebut, niscaya mendapatkan keistimewaan yang berlimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Simaklah hingga menit terakhir, insya Allah akan saya paparkan 3 macam zikir singkat di penghujung malam ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kamu sekalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, yaitu para nabi, para rasul, para wali. Waktu istimewa di atas tengah malam, dan yang lebih istimewa di penghujung malam, kurang lebih 1 jam sebelum masuknya waktu subuh. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyeru hambanya dengan kasih sayangnya, memanggil hambanya dengan panggilan kasih sayangnya. Adakah hambaku yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Adakah hambaku yang mengetuk pintu rahmatku, maka akan aku buka. Adakah hambaku yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan semua permintaannya. Bila mana kita sanggup dan berusaha untuk berzikir di waktu tersebut, kita awali dengan sholat sunnah malam, ataupun sholat sunnah taubat, boleh juga sholat sunnah tahajud. Kemudian membaca akan 3 lafaz zikir ini. 3 macam zikir ini, yang pertama yaitu membaca istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Membaca istighfar merupakan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha mengasihani. Yang memperbanyak membaca istighfar, khususnya di waktu tersebut, selain dosanya diampuni oleh Allah, selain gugur semua kemaksiatan yang telah dilakukan, juga berhamburanlah kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikannya daripada tiap-tiap kesusahan akan kebahagiaan, daripada tiap-tiap duka cita akan kesenangan, tiap-tiap kesempitan akan keluasan, dan didatangkan rezeki oleh Allah baginya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bacaan yang kedua, zikir yang kedua, yaitu membaca kalimat La ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah
la ilaha illallah, memperbanyak membacanya, di samping terbukanya pintu maghfirah, di samping terbukanya pintu rahmat, pintu kasih sayangnya Allah, juga menjadi dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apabila engkau melakukan kejelekan, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 kebaikan." Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Dzar, kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan. Bahkan di dalam hadis qudsi, yang suka membaca la ilaha illallah, khususnya memperbanyak kalimat tahlil di penghujung malam, orang tersebut selalu berada di dalam perlindungannya Allah, di dalam penjaganya Allah, dan akan aman dari segala azab. Azab di dunia, kesulitan-kesulitan hidup, azab ketika sakaratul maut, maupun azab yang ada di alam kubur, juga huru-hara yang ada pada hari kiamat. Zikir yang ketiga yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz sholawat manapun yang kita kehendaki. Sholawat merupakan salah satu bentuk lafaz zikir ibadah sunnah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berat di timbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa yang bersolawat atasku, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. 1 kali membaca solawat kepada Rasulullah, dibalas solawat oleh Allah, yaitu 10 kali. Solawat yang datang dari manusia itu namanya doa. Solawat yang datang dari malaikat itu juga dinamai doa. Tetapi solawat yang datang dari Allah itu adalah rahmat. 1 kali membaca solawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Bahkan 1 kali membaca solawat kepada Rasulullah dapat menghapuskan 10 kesalahan, 10 kemaksiatan, dan bahkan Rasulullah menjanjikan membaca solawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan 100 hajat untuknya. Sebagaimana Allah simpan untuk akhirat dan sebagiannya langsung Allah berikan di dunia. Inilah para sahabat 3 macam zikir ini. Yang pertama, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dengan bilangan yang kita mampu, sanggup 100 kali atau lebih maka lebih baik. Yang kedua, la ilaha illallah, dengan bilangan yang kita mampu, kemudian ditutup sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz sholawat manapun yang kita sukai. Insya Allah kita istiqomah membaca 3 zikir ini. Keinginan apapun yang tersirat di dalam hati kita, Allah akan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.